Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberata, sehingga diperjumpakan kembali di majelis ilmu di desa kita ini, yang kita berharap senantiasa mudah-mudahan kegiatan zikir ratibul atas serta kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, keberkahan-keberkahan di dunia dan kebahagiaan di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain, yang mana perjumpaan terakhir kita sampai membaca wa an la tasuma ay tatawu'an ghaira arafah wa asyura illa bi'idni fa in fa'alat ja'at wa atashat wa la yuqbalu as-sawmu minha wa an la takhruja min baitiha illa bi'idnihi fa in fa'alat bi an kharajat bi ghairi idnihi la'anat hal malaikatu ay malaikatus samai wal ardi wa malaikatur rahmati wa malaikatul adabi hatta tatuba ay al mar'atu aw tarji'a ay ila baitihi wa in kana ay az-zawju zaliman liman khurujiha fa in kharajat bi idnihi fa mukhtafiyatan fi hay'atin rathatin tatlubul mawadi'al khaliyata duna syawari'i wal aswaqi muhtarizatan min an yasma'a gharibun sautaha aw ya'rifaha bi syakhsiha wa la tata'arrafa ila sadiqi ba'liha wa ulima min dhalikal madhkuri annahu yajibu wujuban mutaakkidan 'alal mar'ati an tataharra ridha zawjiha wa tajtaniba sukhtahu ma amkana. Melanjutkan yang sudah lewat, sebahagian daripada kewajiban seorang istri terhadap suami, sebahagian keharusan daripada istri terhadap suami. Wa an la tasuma ay tatawu'an ghaira arafah wa asyura illa bi'idnih. Hendaknya seorang istri tidak berpuasa sunnah selain puasa sunnah Arafah dan Asyura illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suami. Seorang istri kada boleh puasa sunnah kecuali beizin suami. Kayak itu aturan Islam. Lain hanya kalau puasa wajib, ada perlu beizinan istri pada suami. Kalau puasa sunnah, semisal puasa Senin Kamis sunnah, atau hendak puasa Ayyamul Bid, istri nih 13, 14, 15 pertengahan bulan,
kada boleh istri itu puasa sunnah sedemikian mengecualikan izin dulu lawan suaminya. Apa gerangan sampai dilarang istri berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami? Karena ketika istri lagi puasa sunnah kada beizinan, tiba-tiba suami minta jatah dan istri kada fit, kada kuat fisiknya, mengurangi kebahagiaan suami. Paham pian kada fit? Karena ketika seseorang itu puasa, energiku kurang. Tiba-tiba malamnya suami minta jatah. Suami kada tahu pada istri ini puasa seharian sampai maghrib. Ketika dimintai jatah, paham pian minta jatah itu? Kada minta duit lain. Minta jatah hubungan badan suami nih. Istri lalu menolak, ulun uyuh puasa seharian, lapah, kada kawa ulun bagarak. Akhirnya hak suami terlantarkan gara-gara istri puasa kada bepadahan puasa sunnah. Kada boleh menolak hak suami. Sehingga disebut dalam syariat harus beizin ketika istri itu hendak puasa sunnah. Karena ada hak suami di awaknya itu. Kalau beizin ujar laki silakan pian puasa. Nah, karena si laki ada hendak malamnya, ada apa pian puasa aja. Nah, lalu puasanya pun dapat pahala istri tadi. Fa in fa'alat ja'at wa atashat wa la yuqbalu shaumu minha. Seandainya seorang istri memaksakan diri puasa sunnah, kada beizinan laki, kada beizin suami, dipaksakan puasa sunnah, kada bepadahan, ja'at wa atashat wa la yuqbalu shaumu minha, maka yang didapat oleh si istri sekadar rasa lapar, rasa dahaga haus, wa la yuqbalu shaumu minha, puasanya kada diterima, kada jadi pahala. Lapar haus suara, puasanya kada berpahala di sisi Allah. Kalau istri memaksakan diri puasa sunnah, sedangkan kada beizinan, lebih-lebih kada diizinkan oleh suami, nol ibadahnya. Nah ini pelajaran kesan para istri. Sampai-sampai urusan ibadah pun, kalau menelantarkan hak suami gara-gara ibadah pian kada bernilai di sisi Allah. Puasa itu ibadah, baik, bagus. Untuk fisik kesehatan bagus, bagian dari syariat Islam. Tapi kalau kada beizin laki, nol, kada dapat pahala puasa sunnah nam digawi istri tadi. Artinya hak suami lebih besar. Tapi dengan catatan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, Ramadan misalnya, atau qadha, ada sah beizinan lawan suami. Puasa wajib. Pertanyaannya, apakah suami pulang hendak puasa wajib dengan minta izin pada istri? Kan kadang bebinian itu hendak sama. Kami minta izin harus lawan para suami puasa sunnah. Suami bang kayak apa? Apakah suami harus minta izin pada istri untuk puasa sunnah? Tidak harus. Tidak disyaratkan suami minta izin kepada istri untuk puasa sunnah. Kenapa? Karena kadang mempengaruhi. Amun seandainya suami puasa sunnah lalu menguras energinya, sedangkan si istri minta jatah di malam hari, wah, istrinya minta jatah bang, kayak apa? Ya beda. Lakian binian beda.
Pada intinya dalam hukum syariat ada ketentuan suami harus minta izin istri untuk puasa sunnah. Nah ini cuman dari sepihak aja, istri nang izin lawan suami untuk puasa sunnah. Wa an la takhruja min baitiha illa bi idnih. Fa in fa'alat bi an kharajat bi ghairi idni la'anatha malaikatu. Yang kedua, seorang istri kada boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. An la takhruja min baitiha, seorang istri tidak diperkenankan, kada dibolehkan keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat, kalau seorang istri memaksakan diri keluar rumah bi an kharajat bi ghairi idnihi, dengan tanpa izin suaminya, apa yang terjadi pada si istri? La'anat hal malaikatu, maka malaikat melaknat istri tersebut. Ini aturan syariatnya lah. Ini aturan Islam. Dasarnya, standar hukumnya, istri itu kada boleh keluar pada rumah nang ditinggali olehnya bersama suami kecuali izin dulu lawan suami. Itu standar hukumnya kayak itu. Ingatkan standarnya kayak itu. Kada boleh keluar rumah seorang istri itu kecuali beizin, bepadah lawan suami. Kalau memaksakan diri keluar rumah kada bepadah, kada beizinan, apa yang terjadi? La'anat hal malaikatu, malaikat melaknat si istri. Ai malaikatus sama, yaitu malaikat di langit. Wal ardi, malaikat di bumi. Wa malaikatur rahmah, begitu pula malaikat rahmat melaknat si istri. Wa malaikatul adab, begitu pula malaikat adab melaknat si istri tadi. Hatta tatuba ay al mar'atu, sampai si istri tadi bertaubat, au tarji'a ila baitihi, atau berbulik ke rumah, hanyar satu ampih malaikat melaknat. Ini standarnya, ingatkan. Akan tetapi sebagaimana himbauan ulun, gambaran yang sudah rancak ulun ulang-ulang, standarnya memang demikian. Kada boleh istri keluar rumah kecuali izin suami. Namun kita para suami, kita para lelaki, bukan berarti harus bersikap tegang, keras, mengumpati standar itu. Karena ini tergantung pian sebagai suami. Maksudnya kayak apa? Longgarkan sedikit. Karena ini adalah besar ikatannya dengan pian sebagai suami. Maksudnya kayak apa longgarkan sedikit? Baucat lawan bini, pian sayangai contohnya. Adalah di sini nang masih mengiau bini sayang. Atau pian manyahadranai, kan gitu rancak di kampung. Mengiau bini dengan panggilan anak, umanya fulan. Pian umanya fulanai, amun kalau ada kebutuhan memang harus keluar rumah, ke warung kah, atau hajat kata tangga kah, atau hendak santai di rumah kawan pian, parak-parak kampung juga 100 meter, 200 meter, ulun izinakan mutlak. Selama pian keluarnya positif aja. Kada apa-apa, kadusagin beizinan lawan ulun lagi. Nah, itu suami yang bijak.
Karena mau bagaimanapun zaman now, zaman wahini nangaran babinian kada kaya bahari panyupan. Wanita-wanita solehah bahari lebih-lebih muslimah yang dekat dengan zaman Nabi, dekat di zaman tabi'in, sahabat itu memiliki sifat malu nang dahsyat luar biasa. Kada wani keluar rumah, kada mau keluar rumah. Bahkan urusan keluar rumah itu betakun ulama dahulu, perempuan bahari. Wah ini bang, kada kawan. Karena sudah jadi kebiasaan umum orang banyak, binian bebas. Bahkan saking bebasnya, binian pun umpat mencari nafkah kadang. Baisi gawian, ada bebinian begawi di kantor sebagai admin di perusahaan, contohnya mengetik ini, mengetik itu. Ada bebinian begawi, contohnya berjualan di warung keluar rumah tuh. Ada bebinian berprofesi, contohnya mahalaban, adalah. Ada bebinian manurih, nah ada. Kadang-kadang karena sudah kebiasaan kita di kampung. Tapi tetap standar aturan kada boleh istri keluar rumah kecuali izin suami. Lalu pian sebagai suami harus bijak melihat keadaan. Ucapi, pian sayang, cintaku, buah hatiku, dah harapan biar gitu mengiau. Ini contohnya aja. Seandainya pian hendak keluar rumah, ada yang ditukar atau menghalangi tetangga atau menghadiri arisan peparak rumah atau ke pasar, hajat-hajat nang positif, ulun izinkan mutlak kadosa bapadahan lagi. Tapi kalau tulaknya jauh benar, contoh ke Kota Baru, mulai dohat bapadah pian. Amun nang parak-parak, ya paling jauh ke pasar amuntai, lawan kawanan, ada nang ditukar hajat. Kada apa-apa, tapi jaga diri. Tutup aurat, jaga pandangan, jangan berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram, kecuali memang hajat ketika bermuamalah jual beli dan semacamnya. Ulun izinkan pian, kalau perlu tertulis tanda tangan. Wah. Makanya itu suami yang bijak di zaman wah ini. Jangan pian mengakang. Sehingga inya kada ada beban. Sehingga ketika inya keluar sewaktu-waktu pian lagi begawi, ba izin ngalih pian digawian. Inya pun keluar rumah kada dilaknat malaikat. Karena kita berpikir juga, amun bini kita dilaknat malaikat, artinya didoakan buruk oleh malaikat, sedangkan bini kita ini adalah orang yang mengurus rumah kita, nang memasakkan masakan, nang menggaduhi anak, bahkan nang mengandung anak kita. Kada mau kita tempat anak kita lahir melalui rahim nang dilaknat malaikat, kada mau. Makanya izinkan bapandir berdahulu. Paham? Kalau bahari memang wanita-wanita soleha zaman dahulu tuh standarnya memang tuh supan keluar rumah, takutan. Segala kebutuhan apapun tuh lakian yang menggawi. Nah di Tarim, Hadramut masih kayak itu bebiniannya. Jarang terlihat wanita asli orang Tarim kujuk-kujuk keluar rumah, apalagi duduk pinggir jalan minum pop es, dada. Itu di kita di sini aja. Di Tarim itu jarang. Nang batu tukar sayur mayur, batu tukar minyak bimoli, batu tukar hajat gasan dapur, lakian. Binian kada. Binian cuma menulis daftar, lakian nang batu tukar. Kada ada satu toko pun binian yang menjaga. Karena memang masih kuat berpegang teguh dengan ajaran Islam. Beda kita Indonesia lain pulang. Lalu kayak apa membijaki supaya bini kita kada dilaknat malaikat? Izinkan tadi dengan catatan penting. Selama keluarnya pian menutup aurat,
jaga pandangan, jangan berpandir lawan lakian bukan mahram kecuali ada hajat, kebutuhan muamalah, dan jangan jauh benar. Kalau pang keluar tiba-tiba isuknya di duta mall, kejauhan. Kalau sudah jauh jaraknya berpadah pian dahulu lawan ulun. Bahkan ada riwayat diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Satu riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan kharaja wa amara imra'atahu an la takhruja min baitiha. Wa kana abuha fi asfalid dar wa kanat fi a'laha. Famarida abuha fa arsalat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat dzalika lahu fa qala ati'i zawjaki. Famata abuha fa arsalat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ati'i zawjaki. Fa arsala ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Ada satu riwayat dari Anas bin Malik. Dikisahkan ada seorang suami keluar rumah bekerja, bepergian musafir yaitu suami ini. Wa amara imra'atahu an la takhruja min baitiha. Suami ini ketika hendak bepergian jauh mencari nafkah tadi berhari-hari, berucap lawan istri di rumah, jangan pian keluar pada rumah. Ujar sang suami, dengan alasan apapun jangan keluar dari rumah. Jagai, tunggui rumah aja. Keluarlah suami bepergian musafir. Wa kana abuha fi asfalid dar. Abah dari si istri ini ada di bawah. Ya rumahnya tuh bertingkat gitu. Kamar tempat tinggal istri ini di atas. Abah kandungnya di tingkat bawah. Wa kanat fi alaha, sedangkan si istri di tingkatan yang di atas rumahnya, tempat tinggalnya. Famarida abuha. Ketika suami istri ini bepergian musafir, di saat itu pula abah dari si istri garing, sakit garing. Fa arsalat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat dzalika lahu. Fa qala ati'i zaujaki. Ketika sang abah garing, sampai berita kepada sang anak, si istri nang tinggal di rumah tadi. Karena istri ini ingat amanah suami jangan keluar rumah, kecuali suami bulik. Takutan si istri ini, lalu mencari kekanakan, menulis surat, kirimakan ke Nabi surat ini. Apakah boleh ulun keluar rumah menjenguk abah ulun nang garing sekarat? Sampai surat pada Nabi, Nabi balas. Ujar Nabi, ati'i zaujaki. Jangan keluar rumah, taati perintah suami tetap. Pada sang abah nih sekarat garing. Taatlah istri nih, kada keluar rumah, sedangkan abahnya lagi garing. Famata abuha, meninggallah sang abah tadi. Ketika meninggal, sang anak nih kada keluar rumah, kada menghadapi abahnya meninggal. Fa'arsalat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menulis surat pulang si perempuan, si istri tadi kepada Nabi. Abah ulun meninggal sudah, bolehkah ulun melihat jasad sidin sebelum dikubur gitu. Keluar rumah dengan melihat jasad abah ulun supaya kau melihat terakhir kali. Dijawab oleh Nabi pulang, ati'i zaujaki, taati tetap suamimu nang bepasan, jangan keluar rumah. Fa'arsala ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam annallahu qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Tetap taati suami pian. Akhirnya si istri tadi tetap mentaati suaminya dan mentaati perintah Nabi. Artinya jangan keluar rumah sesuai perintah dan amanah suami. Meninggal nang abah dikubur setelah sekian hari, Nabi mengirimi surat pulang maha barakat. Sampaikan kepada istri yang taat suami kada keluar rumah tadi, sampaikan kepadanya bahwasanya abahnya di dalam kubur diampuni Allah dosa-dosanya seberataan. Sebab ketaatan istri tadi kada mau keluar rumah demi menjalankan amanah suaminya yang lagi bepergian.
Sebab nang anak tadi taat lawan suami, kuitannya pun diampuni Allah secara total dari dosa-dosanya. Nah ini ada satu riwayat hadits kayak itu. Karena sang suami bepasan dari awal, jangan keluar rumah, pian tunggu di rumah aja sampai ulun bulik. Ketika suami tulang, nang abah garing. Lalu nang istri ini bingung, hendak meelangi abah nang garing. Kirimai surat lawan Nabi jangan keluar. Taati tetap suami. Tetap berdiam di rumah nang istri, mentaati suami. Meninggal kemudian nang abah, kirim surat pulang. Apakah boleh ulun menjenguk jenazah abah ulun? Jar Nabi, taati suami pian, tetap jangan keluar, tetap kada keluar. Sampai dikubur selesai, lalu Nabi mengabarkan abah pian dikubur sana diampuni Allah dosa-dosanya berataan, sabab pian sebagai anak nang mau taat lawan suami pian kada keluar rumah. Gara-gara taat suami, abahnya pun selamat di akhirat. Walaupun secara lahiriah seakan-akan nih, kenapa sampai kuitan mati kada dielang-elangi, kada juga dijenguk, kada dibesuk, kada dilihati sampai dikubur jenazahnya. Tapi ternyata ilmu Allah di balik itu lebih dahsyat. Diampuni dosa nang kuitan tadi sabab si istri taat lawan suami. Nah, ini ada satu riwayat kayak itu. Tapi pulang di zaman ini kita sebagai suami jangan juga seperti itu. Kalau pangbian ikam umanya hadranai kadusah melangi abah ikam, abah ulun garing gai usah ikam taat lawan aku diampuni kena dosa abah ikam. Meninggal nang abah ulun hendak ngelihati dang sanak ulun menelponi ini dosa kami kena diampuni dosa abah. Nah ini suami nang perlu diruqyah. Kada kayak itu juga. Berpikirlah secara terbalik, seandainya pian berada di posisi bini pian kayak apa. Harus bijak juga kita, karena memang bahari dan wahini itu beda. Intinya dasar standarnya kada boleh istri keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tapi kita sebagai suami jangan bersifat arogan, seakan diktator, terus bersikap keras lawan bini, jangan. Itu suami nang kada paham bagaimana muamalatnya Nabi terhadap istri sidin. Wa in kana ay zawju zaliman biman ikhrujiha. Sampai-sampai disebut ulama kada boleh istri itu keluar rumah dengan izin suami. Kalau memaksakan diri keluar rumah tanpa izin suami, dilaknat malaikat istri tadi sampai bulik ke rumah. Walaupun sebenarnya suami itu zalim ketika melarang istri. Paham lah ya? Nah kayak tadi contohnya, kada boleh ikam melangi abah ikam. Secara hukum lahiriah zalim suami ini. Menghalangi silaturahim seorang anak lawan kuitan. Tapi karena saking besarnya hak suami, walaupun posisi suami itu zalim, kalau dipaksakan diri oleh si istri keluar rumah kada berizinan, tetap dilaknat malaikat istri tadi. Walau suami zalim dalam sisi yang lainnya. Nah, gitu. Itu yang dimaksud wa in kana ay az-zawju zaliman biman yakhrujiha. Fa in kharajat bi idnihi. Nah, ini pulang seandainya suami sudah mengizinkan. Ini tadi dengarkan binian. Seandainya suami pian sudah mengizinkan, boleh pian keluar rumah. Boleh pian sebagai istri ke pasar, boleh pian sebagai istri meelangi kuitan. Famuhtafiyatan fi hay'atin rathatin tatlubul mawadi al-khaliyata duna syawari'i wal aswaq. Maka istri yang sudah dapat izin keluar rumah, hendaknya ketika inya melakukan perjalanan sesuai yang dimintai izin, ibarat minta izin hendak meelangi kuitan. Rumah kuitan si istri anggaplah 2 kilo jaraknya dari rumah suami. Maka hendaknya istri itu ketika keluar rumah menuju rumah kuitannya muhtafiyah,
dalam keadaan sembunyi-sembunyi, jangan bata tampai di tengah orang banyak. Artinya cari jalan yang sunyi. Karena standarnya bebinian jangan betampai diri di tengah orang banyak. Itu standarnya. Fi hayatin rattatin, dengan busana yang sederhana, sehingga di jalan kadang menarik mata-mata laki-laki. Jangan kemudian setelah dapat izin sekehendak hati lalu pupur taba 2 cm, bagi rarap, baju ketat bagian pinggang, kemudian lagi pakai eyeshadow. Tahu lah bahan lakian eyeshadow, pakai lensa mata, matanya hirang jadi biru, kemudian lagi jilbabnya dihiasi kakambang-kambang modenang betanduk. Pokoknya penampilannya ekstrim, siapapun yang melihat akan tertarik memandang terus. Sudah dapat izin lalu sekehendak hati. Ada juga tetap pakai pakaian yang sederhana, kadang memancing perhatian orang banyak. Begini tadi ketika keluar rumah, kayak itu standarnya. Tatlubul mawadhi al-khaliyah, carilah jalan yang sunyi. Jangan ada 3 jalan menuju rumah kuitan, dipilih jalan yang paling rame, yang banyak lakian lagi dudukan. Beristilah bela lambat berjalan di hadapan lakian-lakian yang lagi dudukan, minta tangguh. Jangan cari yang tersunyi ya. Duna syawari wal aswaq, jangan memilih jalan itu jalan-jalan yang besar, yang padat. Begitu pula jalan-jalan yang melewati pasar, karena pasar itu pasti padat banyak orang. Muhtarizatan min an yasma'a gharibun sautaha, si perempuan yang sudah dapat izin keluar rumah hendaknya menjaga dirinya supaya orang asing tidak mendengar suaranya. Artinya jangan berpandir-pandir juga di jalan binian tuh ketika sudah dapat izin suami. Dapat izin suami berjalanan lawan kawannya sesama binian. Jangan di jalanan tuh kikik-kikik bebiniannya tertawaan. Suara dihalus-halusakan. Ada kita ke pasar ini. Sehingga orang asing lakian yang bukan mahram itu terpancing mendengar. Pina kijil nih, pina haram ini minta goda nih. Minta with will nih. With will. Jangan kemudian membuat kegaduhan yang memancing laki-laki bukan mahram untuk menggoda. Sunyi suara, jangan berpandir. Au ya'rifaha bi syakhsiha, jangan sampai orang asing mengenal pian. Oh ini bininya anu. Nah, kalau jangan sampai orang tahu. Sut jalan aja. Tujuan kita sesuai izin tadi hendak ke rumah kuitan. Wala tata'arrafa ila sadiqi ba'liha. Ini penting. Wala tata'arrafa ila sadiqi ba'liha. Ai wa an la tata'arrafa ila sadiqi ba'liha. Hendaknya ketika istri sudah dapat izin keluar rumah dari suami, ibarat tadi dapat izin dari suami untuk bulik ke rumah kuitan, maelangi kuitan. Jaraknya dari rumah suami ke rumah kuitan 2 kilo tadi contohnya. Ketika di jalan si istri tadi tiba-tiba melihat ada kawan suami. Lakian juga, kawan laki, kawan suami. Jangan pian memperkenalkan diri kepada orang itu, kawan suami. Ibarat suami pian bisi kawan 3-4 berpapasan lawan pian ketika menuju rumah kuitan nih. Aku bininya anu kawan pian. Jangan. Allah tata'arrafa ila sadiqi ba'liha. Jangan pian mengenalkan diri pian. Aku istrinya kawan pian si fulan. Lalu ngobrol pulang. Oh itu bahaya benar tuh. Karena berapa banyak di luar sana rumah tangga hancur, ternyata sebabnya kawan juga penjahatnya. Hati-hati pian lawan kawan-kawanan suami itu bahaya juga. Oh banyak kasus di luar. Kawan suami beelang ke rumah. Beelang nang
Bini ini menyuguhkan teh. Nah kawan suami milih hati. Bunga seh, bini ini dalam hatinya nih. Bunga seh. Pas bertamu di jalan. Suaminya di rumah, bertamu di jalan nang bini, lawan kawan tadi. Setan membisik, setan menggoda, dan ternyata si istri pun ada sifat miyangisme. Pahamlah miyangisme ya. Miyang juga bininya. Setan menggoda, lalu perselingkuhan terjadi. Kawan juga penjahatnya. Hati-hati. Makanya disebut la tata'arrafa ila sadiqi ba'liha. Ketika istri sudah dapat izin keluar rumah, bertamu berpapasan kawan suami di luar, jangan pian paraki, jangan pandiri, jangan mengenalkan diri. Beliau aja, kisah kada kenal, bukan sombong, tapi memang begitu aturan standar sebagai binian. Jangan kemana? Ulun sorangannya. Kawanipang, bahlo setan pun masuk berbisik gara-gara biniannya menganut paham miyangisme. Wa ulima min dzalikal madhkuri annahu yajibu wujuban mutaakkidan 'alal mar'ati an tataharra ridha zawjiha wa tajtaniba sukhtahu ma amkana. Sehingga diketahui dari yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya, wajib bagi perempuan dengan kewajiban yang sangat ditekankan agar para istri atau perempuan itu memilah-milih mencari jalan agar dapat ridho suami dan memilah-milih mencari jalan agar menjauhi dari murka suami sebisa mungkin. Nah kayak tadi puasa kada boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Kada boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Kesimpulannya ujar beliau, wajib bagi seorang istri itu agar berupaya mengerjakan sesuatu yang itu membuat suami senang. Dan berupaya pula menghindari segala macam apapun yang membuat suami murka sarik lawan kita. Nah itu nang dituntut dari babinya. Harus sebisa mungkin mencari hal-hal nang suami ketujuh. Dalam hal apapun, dalam memasak, dalam bertutur kata, dalam berhubungan, dalam berpandiran, dalam mengerjakan kebutuhan biologis, usahakan seorang istri mencari apa yang diketujui oleh suami sehingga senang terus suami, dan usahakan menjauhi segala macam yang itu malah suami sangkal. Kayak itu standarnya kayak itu seharusnya seorang istri. Tapi pula sebagai seorang suami ketika menjumpai istri kita kada sesuai standar, jangan langsung pian menyalah-nyalahkan istri, karena keadaan sekarang ini berbeda. Kita harus banyak memaklumi juga kekurangan istri zaman ini. Kita sendiri pun memaklumi sebagai suami banyak kekurangan terhadapnya. Banyak keteledoran kita sebagai suami. Terkadang kita emosi, kada bisa menahan ledakan marah. Jangan kemudian pian sendiri kada sempurna terhadap si istri, lalu menuntut istri sempurna pada pian. Jangan. Bijaklah berpikir demi keharmonisan rumah tangga. Kira-kira paham tak? Hikayatun qala Abdullah Al-Wasiti ra'aitu imra'atan ala Arafat wa hiya taqul man yahdillahu fama lahu min mudil wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Fa'alimtu anna dhallatun wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan selanjutnya. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, mencerahkan diri dengan ilmu agama, menjadi pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang taat, dicintai Allah dan Rasul, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.